Halo semuanya, selamat datang di video terkait karir apoteker di praktik kefarmasian di Indonesia. Nah, untuk di video kali ini aku kedatangan temanku, Nailul. Hai. Nah, Nailul ini bekerja di rumah sakit, jadi bekerja sebagai farmasi klinis ya, Lul? Iya. Ya, farmasi klinis di rumah sakit. Jadi kita akan membedah nih terkait karir di rumah sakit itu bagaimana, dan juga proses tes dan seleksi untuk masuk ke rumah sakit sebagai apoteker itu gimana. Nah, jadi untuk yang pertama mungkin kita akan bahas dulu terkait berapa lama sih udah pengalaman kerja di rumah sakit, dan bekerjanya itu apakah dari awal masuk sebagai farmasi klinis atau sebagai farmasi yang biasanya dulu nih. Awal bekerja di rumah sakit itu di tahun 2021 setelah saya lulus dari profesi apoteker, dan langsung memang menjadi farmasi klinis. Tapi itu di rumah sakit pertama berarti? Iya, di rumah sakit pertama. Cuma skala rumah sakitnya itu lebih kecil dibanding rumah sakit yang sekarang. Karena saya dulu bekerja di rumah sakit tipe C, sekarang jadi tipe B. Jadi pas awal lulus masuknya ke rumah sakit tipe C. Iya, itu rumah sakit swasta juga. Tapi itu sebagai farmasi klinis langsung. Iya, langsung. Satu-satunya farmasi klinis kah atau? Kita ada beberapa, cuman yang jadi penanggung jawabnya saya, karena saat itu belum ada yang membangun farmasi klinis ya. Baik. Karena untuk arah gencar ke farmasi klinis itu kan baru-baru ya. Belum yang dari dulu kan kita memang yang farmasis itu lebih drug oriented. Kalau sekarang udah passion oriented gitu. Betul. Berarti 2021 sampai tahun berapa tuh di rumah sakit yang pertama? 2022, satu tahun setengah. 1 tahun setengah, terus pindah ke rumah sakit tipe B. Iya. Sebagai farmasi klinis juga. Iya. Berarti kalau kita berkarir di rumah sakit tuh awal masuk kita langsung, kalau misalkan kita daftarnya sebagai farmasi klinis langsung sebagai farmasi klinis, atau kita juga di bidang kayak pelayanan juga. Kalau di tempat yang saya ini memang sebagai apoteker biasa sih, dia nggak menuliskan qualified-nya sebagai farmasi klinis, tapi pekerjaan kita juga ngelingkup ke farmasi klinis. Baik. Karena kalau untuk farmasi klinis yang ini kan biasanya dibutuhkan S2 ya, tapi nggak semua rumah sakit juga nerapin itu gitu. Oke. Ya, jadi mungkin pertanyaannya adalah kenapa milihnya bekerja di rumah sakit nih di antara opsi-opsi yang lain? Coba. Karena saya memang suka pelayanan ya. Dari zaman kuliah itu emang lebih suka, ngerasa kayak passionnya itu lebih ke pelayanan, makanya saya memilih rumah sakit. Apalagi ketika PKPA sama dulu praktek asuhan kefarmasian. Kebetulan kami satu kampus S1 kita ya. backgroundnya S1-nya bareng. Dulu waktu kita praktek asuhan kefarmasian di rumah sakit, dan itu tuh kayak kayaknya memang passion aku di sini gitu. Berarti PKPA di apoteker itu ngambilnya juga bidang klinis. Iya, pada zaman kita kan masih memang baru tiga nggak sih profesinya ininya PKPA-nya. Kalau sekarang kan mereka udah dapat semuanya, udah langsung 5. Kalau dulu tuh masih 3, jadi kayak kita tuh harus memilih bidang, dan aku memang memilihnya itu farmasi klinis. Apalagi kebetulan pada saat saya kuliah itu COVID, jadi memang langsung lebih susah ya untuk praktek PKPA-nya, karena beberapa tempat atau beberapa instansi itu menolak mahasiswa PKPA karena alasan COVID. Karena angkatan COVID ya. Iya, angkatan pertama tapi COVID. Tapi at the end tetap dapat PKPA di rumah sakit kan? Dapat, alhamdulillah. Jadi kita tanya ke pertanyaan intinya nih. Seleksi untuk masuk ke rumah sakit itu apa aja nih kalau sebagai apoteker? Sebenarnya berbeda-beda tergantung dari instansi. Tapi kalau beberapa yang pernah pengalaman dari aku nih, ada yang tes tulis, ada yang terus tes tulis baru tes wawancara. Berarti ada 2 tahap. Itu di dua-dua rumah sakit yang beda-beda lagi lah. Beda lagi. Aku banyak tesnya soalnya. Iya, coba kita bongkar dulu ini. Berarti umumnya 2. Enggak dong, harusnya 3. Administrasi dulu. Administrasi, terus tes tulis, sama wawancara, baru nanti tes kesehatan. MCU. Ya, tapi ada juga yang tes psikologi. Setelah wawancara? Iya, setelah wawancara lulus psikologi. Terus abis itu baru MCU. Nah, jadi tergantung masing-masing rumah sakitnya biasanya gitu ya. Kalau rumah sakit yang dia itu rumah sakit pemerintahan itu lebih ribet lagi.
Mas pemerintahan beda-beda lagi. Oke. Itu Iya, maksudnya pemerintahan yang lewat jalur PNS atau yang jalur kontrak. jalur kontrak? Oke. Kalau Berarti PNS kan emang ada jalur khususnya ya. Nggak, oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau administrasi ya mungkin udah umum ya, maksudnya udah berkas-berkasnya ya tergantung dengan masing-masing rumah sakitnya mintanya apa. Terus tahap kedua nih, tes tulis. Tes tulis. Apa sih yang dites tulis itu apa sebenarnya? Tesnya itu apa? Yang dipertanyakan tuh apa? Apakah ilmu kefarmasian ataukah ilmu dasar atau apa sebenarnya? Ada, itu juga tergantung dari rumah sakitnya. Oke. Ada yang dia itu tes SKD dulu, kayak yang dasar dulu, pertanyaan dasar seperti TPA gitu-gitu. Terus ada juga yang kayak tentang ilmu kefarmasian, tapi lebih yang ruang lingkup lebih umum. Baru nanti kalau yang tes tulis bidang itu memang tesnya tentang kefarmasian. Permenkes 72 lah kalau rumah sakit, Permenkes 72, terus Permenkes lainnya terkait kayak peraturan obat-obat narkotika, terus peraturan obat-obatan high alert, pelayanan di rumah sakit itu apa aja, pengertiannya, terus pelaksanaannya bagaimana. Itu lebih ke teori tentang Permenkes 72 lah kalau untuk rumah sakit. Berarti tesnya tuh ada tes dasar sama tes bidang. Itu tuh dilakukan di hari yang sama biasanya. Iya, biasanya di hari yang Iya sama. kan? Palingan cuma waktunya beda. Nggak nunggu pengumuman dulu gitu kan. Maksudnya dia dilakukan di hari yang sama dan dua-duanya gitu kan. Nah, berarti tipe soalnya tuh gimana nih? Esai kah? Choice kah? Ada yang esai, ada yang choice. Tergantung lagi nih. Pokoknya tergantung dari instansi masing-masing. Instansi tapi masing-masing. Biasanya mereka ngasih tahu nggak? Soalnya dari pengalamanku mereka nggak pernah ngasih tahu sih. Emang kitanya sendiri yang harus cari tahu. Tapi kadang-kadang juga di tes tulis itu ada tentang background rumah sakitnya juga. Oh iya, benar. Profil rumah sakit ya. Profil rumah sakitnya tipe apa? Iya, terus sejarah rumah sakitnya juga. Betul. Gitu. Kayak direkturnya siapa, itu juga penting sih. Iya, benar. Nggak, berarti nih, oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Kalau tes dasar itu apakah ada esainya? Sejauh ini belum ada esai sih. Berarti tes tulis tapi yang tulis yang biasanya ada. Yang tes tulis bidang yang biasanya ada esainya. Bidang berarti ada esainya. Kalau yang dasar itu nggak ada. Tes dasar tuh contohnya apa? Coba dong kasih 1-2 soal lah. TPA atau TPA enggak ini? Matematika. Iya, bisa TPA matematika. Terus yang Aritmatika verbal, gitu ya verbal juga ada. Gambar puter-puter. Iya, ada juga gambar kayak gitu. Terus kalau yang bidang itu yang umum, contohnya kayak tentang ilmu kesehatan, siapa yang ilmuwan dalam ilmu kesehatan. Nanti kadang ada kayak teori ini berdasarkan ilmuwan apa. Dan itu lumayan susah sih. Itu kayak out of the box ya kalau itu. Tapi pernah saya menemukan yang kayak gitu. Terus abis itu bidang, kalau bidang tuh memang kefarmasian, tapi lebih banyak kefarmasian administratif kah atau klinis nih? Biasanya itu 50-50 sih. Ada yang manajerialnya. Kan memang kalau isian tuh biasanya memang langsung pertanyaan, pelayanan farmasi klinis di rumah sakit apa aja, pelayanan manajerialnya apa aja, nanti pengolahan obat-obat narkotika apa, pengelolaan obat-obatan high alert bagaimana, penyimpanan obatnya gimana. Nah, itu tuh memang kita biasa jelasin. Oh, itu kalau tipe esai. Kalau tipe yang choice ya dia akan nanyain ini bla 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 bla, termasuk ke dalam misalnya rekonsiliasi obat gitu, atau rekonsiliasi obat terbagi menjadi ABC-nya apa gitu. Kan sekarang rekonnya 3, admisi, transfer sama pulang gitu. Oh, tapi pernah dapet soal analisis kasus nggak? Ada. Itu apa, gimana? Bisa nggak di-spill coba contoh soalnya nih? Tapi biasanya kalau analisa kasus lebih ke diwawancara sih. Jadi kayak misalnya di situasi ini kayak gini-gini, apa yang akan Anda lakukan? Apalagi kan kalau apoteker tuh biasa kita sebagai leader ya. Misalnya ada permasalahan-permasalahan antara TTK atau TTK ke kita, bagaimana sikap kita gitu. Terkait ini ada nggak konseling? Konseling ada. Maksudnya bukan maksudnya di tes tulis, pas bidang. Terus ditanyain misal kalau yang konseling itu kategori pasien yang perlu di konseling apa aja, nanti ada optionnya, misal kecuali gitu. Ada kalau misalnya yang kalau wawancara ditanyain, dipraktekin kita konseling gimana, misal kayak yang paling sering itu kayak insulin ya, pemakaian insulinnya gimana. Jadi nanti kita praktekin. Ada juga baca resep.
Soalnya pas aku yang pengalamanku yang kemarin, ya itu kita tuh memang maksudnya yang bidang sama dasarnya tuh dicampur soalnya. Tapi ada satu soal esai itu ada beberapa pertanyaan kan, tapi dari satu resep yang sama. Jadi pertanyaannya adalah kita disuruh konseling pasien terkait resep tersebut. Oh ya, bisa ada juga. Jadi kita kayak nulis gitu poin-poinnya apa yang mau kita konseling ke pasien. Apakah ada juga kasus gitu nggak kalau di pengalamanmu? Pernah menemukan kasus yang aku disuruh konseling dalam tulisan ya, tapi kalau langsung dengan wawancara ada. Oke. Berarti itu untuk proses tes tulisnya. Terus habis tes tulis berarti tes pengumuman tulis, nih. Pengumuman dulu kan? Iya, biasa ada pengumuman, langsung diseleksi nih berapa orang lagi gitu yang lulus. Misal dari 20 misal dari 40 orang nanti dipilihnya 20 atau 10 orang untuk wawancara gitu. Oke. Nah, untuk proses wawancara kan ada 2 tadi. Ada HR, ada user. Siapa duluan nih? HR dulu. Apa nih pertanyaan dari HR? Kalau HR pasti ke lebih personalia pertanyaannya. Gimana lebih kayak memang kenapa mau memilih rumah sakit ini, terus apa yang akan dilakukan kalau udah lulus di sini, terus lebih ditanyain gimana personalia kita sih, kayak kita bisa bekerja dalam tim atau enggak, kekurangan dan kelebihan kitanya kekurangan apa. Dan kelebihan juga. Lama nggak tuh wawancara pernah, HR tuh? Biasanya paling lama sih sekitar 30 menit. 30 menit, oke, lama juga ya. Paling lama ya, tapi bisa 15 menit juga gitu. Dan nanti biasanya kalau di HR ada dia yang langsung memang dibilangin gajinya mau berapa disebutnya. Oh, dia nanya langsung gaji ya, atau ada dia yang bilang range gajinya ya, sekitar mau kadang dia nanyain ke kita mau range gaji sekitar berapa gitu. Terus nanti dia bilang, oh kalau di rumah sakit ini tuh kita paling sanggup segini gitu. Ada yang langsung dibahas. Ekspektasimu enggak gaji? Enggak. karena itu juga jadi salah satu. Iya. Apalagi kalau kita apoteker fresh grad ya, pasti orang-orang akan underestimate kita. Even ini disclaimer dulu ya guys, even kalian fresh grad S2 juga kalian dianggapnya itu adalah fresh grad. Ulang lagi dari nol. Karena kalian sudah 2 tahun tidak berinteraksi dengan sistem rumah sakit gitu. Oke. Walaupun kalian berpengalaman juga kadang kalian masih dianggap sebagai apoteker. Karena baru masuk ke situ ke rumah sakit itu. Jadi belum tahu sistemnya gimana. Tapi akan naik nggak gajinya? Akan naik. Oke, secara bertahap per tahun kah, per 6 bulan kah atau gimana? Per tahun sih, pasti di awal tahun. Supaya memberikan apa namanya seenggaknya motivasi lah buat teman-teman yang mau daftar RS, jangan putus asa karena akan naik guys gajinya. Kalau nyari duit banyak di RS itu agak iya, tapi kan orang tuh kerja di RS itu karena fulfilling, karena ngebantu orang lain, ngebantu pasien sebenarnya gitu guys. Oke. Terus abis itu ada pengumuman dulu nggak dari HR sebelum ke user atau langsung biasanya? Langsung ke user. Jadi HR langsung user. Di user biasanya. Berarti di dalam ruangan yang sama? Beda ruangan ya. Atau enggak kan dia banyak ruangan. Iya. Di waktu yang sama. Jadi nanti beberapa ke HR, nanti beberapa ke user gitu. Ada juga yang memang langsung user aja wawancaranya. Tergantung sebenarnya. Lagi ada juga yang memang dia itu dalam satu ruangan dan itu beda-beda meja aja. Kadang ada juga yang digabung user sama HR-nya. Jadi satu HR, satu usernya. Di meja yang sama kan? Di meja yang sama. Oh itu yang kamu alamin. Oke. Makanya agak lumayan lama sih. Iya. Jadi kayak memang langsung dinilai personaliannya juga sama kemampuan bidang kita gimana. Iya, lupa. Ada pertanyaan out of the box dari HR itu ditanya kita, kamu punya pacar atau enggak? Kamu ada rencana nikah dalam tahun ini atau enggak? Sebenarnya tahu enggak untuk apa itu? Apa ya? Oh ya, kalau untuk kamu ada rencana nikah atau enggak, apalagi untuk anak rantau kayak kita ya. Jadi kayak ada kemungkinan kita itu untuk kembali ke kampung, pindah. Karena ada juga ada pertanyaan, kamu ada rencana lanjut kuliah atau enggak? Nah itu berarti ada kemungkinan untuk kita itu resign dari pekerjaan itu. Oke ya, terus abis itu lanjut nih ke user. Apa pertanyaan dari user? User tuh berarti apoteker yang di situ kan? Apoteker. Bisa jadi kainsnya sama apoteker, salah satu apotekernya, atau bisa jadi apoteker senior. Iya, apoteker. Ya, biasanya apoteker senior sih pastinya. Biasanya ditanyain tentang apa yang diketahui tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kembali lagi tuh ke Permenkes 72. Oke, ketika wawancara sama user itu tergantung kita sih ngarahinnya kemana. Biasanya kalau udah pengalaman. Karena maksudnya pertanyaan selanjutnya berdasarkan jawaban. Iya, jawaban kita. Nah, kalau Awan pernah yang emang
jadi fresh grade banget, wawancaranya pernah jadi udah pengalaman. Pas jadi fresh grade banget itu emang ditanyain ketika PKPA ngapain aja gitu. Terus apa yang kamu pelajari dari PKPA? Nah itu tuh tergantung kita ngarahinnya kemana. Jadi kalau misalnya aku sih karena aku ngerasa aku lebih basic ke farmasi klinis, jadi aku langsung ngarahin ke farmasi klinis ya, tidak ke manajerialnya gitu. Tapi ya itu nanti kan pertanyaan selanjutnya tergantung jawaban kita. Tapi ada pertanyaan terkait manajerial nggak? Ada, pasti ada. Apa contohnya? Kayak metode pemilihan obat gimana? Oke, konsumsi dan lain-lain gitu ya. Tapi manajerial biasanya banyaknya ditulis sih. Di tes tulisnya. Terus klinis ditanyain klinis ngapain aja, terus analisis kasus itu. Iya, analisa kasus. Terus misalnya dikasih nih resep, coba bacain itu item obatnya apa aja. Aku pernah tuh yang tulisan dokter, tulisan dokter yang kacau banget. Iya. Jadi kebetulan di tempat. Apa kebetulan paracetamol, alhamdulillah. Enggak, susah loh saat itu. Jadi ada beberapa nih item. Kebetulan aku dapat yang itu tuh Berarti ketika aku udah resep bekerja. Iya, dikasih resep tulis atau enggak fotokopi. Ya itu tuh memang tulisan dokternya bener-bener kacau banget, dan itu disuruh telaah kita resep di situ. Kalau kita nggak bisa baca gimana tuh? Ya aku saat itu kebetulan aku udah pengalaman kan, terus aku bilang kalau aku tuh di tempat yang lama tuh resepnya udah elektronik, jadi emang nggak pernah baca yang resep tulis, karena kalau tulis tangan gini biasanya kita butuh pengalaman toh, apalagi dokter kalau kita udah tahu dokternya, biasa PCT PC doang udah langsung gitu. Terus ditanyain tuh analisa yang resepnya itu loh, yang analisa administratif, farmaseutik gitu. Masih yang ini ya. Terus kalau misalnya ada tulisan yang jelas, kita konfirmasi ke dokternya gimana itu analisa kasusnya. Itu kalau lebih ke ilmu Harklinnya. Ada juga. Misal swab, ditanyain swab tuh. Pas aku dapat yang swab. Oh, rekon juga ada. Rekon ditanyain dari resep itu yang sama. Atau kasusnya beda lagi? Enggak, beda lagi. Nanti kan ini untuk analisa resep doang kan, resep udah. Nah, itu nanti langkah selanjutnya misal ditanyain tentang farmasi klinisnya ngapain. Udah pernah. Itu kebetulan aku dapet yang setelah aku pengalaman sih. Kalau yang pas dulu aku nggak pengalaman, pas aku jadi fresh grade, aku memang diarahinnya ke aku ceritainnya ke arah PKPA. Jadi ketika PKPA kan pasti yang kita dapat di PKPA kan nggak yang sebanyak kita dapat pas kerja kan. Jadi memang nggak terlalu yang farmasi klinis ditanyainnya, lebih yang kayak memang teorinya sih gitu. Terus pas setelah aku kerja, aku tanyain farmasi klinis implementasinya gimana, terus apa yang dilakukan dulu gitu. Dan nanti ditanyain tentang swab, apa pengertian subjektif apa, objektif apa, assessment apa, planningnya apa gitu. Ada role play-nya nggak? Kayak dia ngasih kasus kayak, coba kamu ceritanya, saya dokternya, kamu ada telepon saya gitu. Iya, itu yang pas bagian konfirmasi kalau ada yang administratif yang tadi itu. Kalau yang masalah swab itu cuma disuruh aja. Disuruh swab. Terus tapi ada dia suruh otomatis ngasih planning nggak? Iya, di planning menurut planning kita apa misal. Tapi dia nggak, aku saat itu nggak dapet yang kasus, tapi kayak ditanyain ini apa gitu. Lebih ke pengertian gitu. Oh, pengertian dari swab. Iya, swabnya. Terus apa tuh maksudnya gitu. Nanti bilang, oh misalnya ini kan kayak assessment, kayak ternyata ada terapi tanpa indikasi gitu. Nanti planning kita gimana, mengganti obat atau gimana gitu. Insulin, nah itu aku pernah disuruh praktekin. Ada insulinnya di situ? Iya, dikasih insulin, gimana cara kita konseling pasien gitu. Bagus sih, maksudku itu rumah sakit yang pertama apa kedua? Yang sekarang aku kerja. Berarti enggak, menurutku mungkin pertanyaannya tergantung ya, apakah levelnya fresh graduate atau udah pengalaman. Ya benar, karena kalau fresh grade nggak mungkin ditanyain yang terlalu detail. Makanya, gitu. takut banget tiba-tiba dikeluarin inhaler yang model ini. Spiriva gitu maksudnya, enggak. Nah, kalau dari user ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah terfikirkan, kayak tricky gitu? Yang kamu nggak bisa jawab, nggak pernah ya? Kadang tuh pernah yang kayak semuanya gini, bisa jawab. di sini itu kan misal ditanyain alasan kita resign kan. Ya jadi aku menjawab sama user. HR juga nanyain sih, terus tapi yang user lebih dalam. Nah aku ngejawabnya itu ya kayak aku pengen belajar untuk farmasi klinis karena kebetulan range gajinya tuh nggak terlalu jauh dibanding yang di tempat lama. Terus aku jawabnya itu karena saya tuh pengen belajar di rumah sakit tipenya lebih besar dari rumah sakit saya sebelumnya, karena saya percaya rumah sakit lebih besar itu biasanya kasusnya juga lebih konkret gitu. Terus bagus sih. Itu jawaban saya kan. Jawabannya bagus. Kita
yang lebih dilihat itu kita problematik atau enggak di tempat yang lama. Jadi kayak misalnya kita mention nih, saya kurang suka sama bos saya, misal gitu. Karena bos saya selalu ngasih kerjaan di luar job desk gitu. Nah, itu tuh menurut instansi atau lembaga tuh kita tuh problematik. Jadi mereka tuh nggak mau nerima, mereka nggak mau nerima karyawan yang kira-kira akan menjadi problematik lagi. Walaupun nanti setelah kita bekerja pasti akan ada aja kan. Terus aku juga pernah ditanyain tuh, tasnya yang dibahas tentang pindah dari tempat yang lama ke tempat sekarang itu, aku bilang dia ada alasan aku pengen belajar. Terus dia bilang gini, tapi di sini farmasi klinisnya juga nggak jalan sebagaimana yang kamu yang kamu bayangkan digituin. Terus kayak ya nggak apa-apa sih Bu, saya belajar. Kan namanya belajar, kita kalau nggak masuk ke dalamnya kita nggak akan tahu gimana begitu ya. Untuk yang terakhir kali ya, ada nggak nih saran atau tips untuk apoteker yang mau ngetes di rumah sakit supaya bisa lolos? Apa yang harus disiapkan? Mental kah? Ya harus disiapkan, ya mental banget. Belajar pokoknya belajar Permenkes 72. Permenkes 72. Kalau bisa hafal ya. Hafal poin-poin penting itu dihafal. Okay. Ya. Terus persiapkan untuk wawancara, ya memang boleh nonton YouTube. Tips and triknya menjawab pertanyaan dari HR and user gitu. Kalau dulu dapat bocoran dari siapa? Enggak sih, aku lebih emang cari dari internet sih. Dari Google, bisa juga wawancara orang-orang yang udah pernah kerja. Apalagi terutama di RS ya, kita bisa tanya-tanyakan juga gitu. Psikologi misalnya kayak tesnya itu ya tentang kepribadian. Ya ada juga tuh tes itu, nanti hasil tesnya ada, kita boleh tes dari lembaga lain, nanti kita lampirkan sertifikatnya. Gimana sejauh ini udah itu aku baru satu rumah sakit yang dapat itu. Oke. Tapi tesnya dari instansi luar, nanti kita cantumin sertifikatnya ke situ. Berarti beda-beda sebenarnya, tergantung RS-nya, RS apa dan di mana ya. Tergantung instansi apa yang kita lamar. Mungkin kalau RS gede beda lagi, karena berdasarkan pengalaman teman-temanku juga di RS gede-gede itu cuman administrasi dan interview doang. Terus ya udah langsung MCU. Jadi mereka bahkan nggak ada tes tulisnya. Oh, rumah sakit apa itu? yang lu pernah ini semuanya ada tes tulis. Iya, ada termasuk tes tulis. Iya, enggak, itu wawancara doang. Iya kan? Nah itu. Iya kan? Oke, jadi sejauh ini udah berapa lama berarti di RS? 4 tahun. Enjoy nggak? Kira-kira mau berubah karir nggak? Enggak sih, sejauh ini aku masih merasa itu passion aku. Jadi apa nih kalau mau disampaikan pada teman-teman yang mau kerja di RS, apa yang mau disampaikan? Langsung kerja atau coba opportunity di tempat lain dulu sebelum kalian akhirnya memutuskan endingnya ya aku kerja di RS? Itu tergantung ke pribadi juga sih menurut aku ya. Tergantung ke pribadi juga ya. Tapi kalau menurut aku yang penting, kalau aku sih lebih kayak yang rezeki itu pasti ada aja. Klasik banget ya. Tapi pernah gagal nggak sih pas interview atau langsung ada banyak dari dua-dua? Enggak, aku banyak gagal pas awal? Pas awal aku berapa kebetulan aku nyari kerjanya itu kurang dari 1 bulan aku udah dapet sih. Ada yang dapet yang kurang cocok gajinya. Tapi kayak yang gagal sih. Banyak, ada yang gagalnya juga, ada yang gagal. Terus udah sampai interview juga berarti? Iya sampai interview ya, terus kan. Itu aja untuk interview. Thank you untuk waktunya. Oke, semangat. Untuk teman-teman yang mau tes RS, semangat. Ini contoh apoteker yang senang dan berbahagia dengan bekerja di RS. Jadi kalian juga bisa pasti. Semangat guys. Dadah.